Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel saya Muhammad Randi Tasman Ajis dengan nomor stambuk L131181290. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu sebagai mata kuliah kewirausahaan, yang dimana di dalam video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi mengenai perencanaan sebuah bisnis plan dengan tema pengelolaan budidaya lebah madu. Nah, buat teman-teman yang nonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan icon loncengnya. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Yuk teman-teman, saksikan video saya berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sih perencanaan sebuah bisnis plan yang bertemakan pengelolaan budidaya lebah madu. Oke teman-teman, saya di sini berada di kelompok 4 dan teman-teman diskusi saya terdiri dari 3 orang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di dalam sebuah perencanaan sebuah bisnis plan dalam pengelolaan budidaya lebah madu, nah kita perlu membuat sebuah profil perusahaan, di mana sebuah profil perusahaan sangat menunjang keberhasilan buat bisnis kita, di mana kita harus jelas mengetahui bagaimana sih profil perusahaan kita yang kita dirikan, karena di dalam profil perusahaan itu terdiri dari nama perusahaan yang kita dirikan. Nah, di sini nama perusahaan yang kita dirikannya itu berupa Honey Queen dan lokasinya berada di Palu, Sulawesi Tengah, dan badan hukum yang sementara ini masih belum ada. Nah, nomor telepon sekian-sekian serta media sosial yang kami gunakan yaitu Instagram @honeyqueen. Usaha yang kami beri nama Honey Queen ini berdiri pada tanggal 19 November 2020 di Jalan Tanjung Manibaya nomor 4 RT 02 RW 00, Kelurahan Lulu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan kode pos 94231. Usaha ini didirikan oleh 6 orang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, yaitu Muhammad Randi Tasman Ajis, yaitu saya sendiri, James David Chris Salampe, Friendly David, Muhammad Rizal, serta Abdul Latif dan Farid Rizkula Kailinto dan Rani Putri Merdeka. Nah, adapun pemilik dari perusahaan Honey Queen ini sebagai berikut. Nah, dari profil perusahaan ini bahwa ada pemilik utuh dari perusahaan yang kami dirikan yaitu yang Honey Queen. Nah, di sini nama pemiliknya itu teman rekan tim diskusi saya, yaitu nama pemiliknya itu James David Chris Salampe, alamat Jalan Tanjung Mandibaya nomor 4 RT 02 RW 00, nomor HP sekian-sekian. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, kita harus mencari tahu siapa sih penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah, di sini penanggung jawabnya itu saya sendiri, Muhammad Randi Tasman Ajis, dan alamat saya Jalan Untat 1 PTN Bumi Rofiga Kos Amanda dan nomor HP sekian-sekian. Nah, dari penanggung jawab ini bermanfaat untuk memperjelas mengenai profil perusahaan, mengenai usaha-usaha yang kita dirikan, dan kendala-kendala dalam sebuah pemasaran bisa para investor atau pelanggan bisa menanyakan ke saya langsung. Nah, untuk itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam sebuah bisnis plan, dalam sebuah pengelolaan sebuah bisnis, maka kita harus menentukan sebuah visi dan misi kita, di mana visi dan misi kita ini sangat menunjang untuk keberhasilan dari sebuah bisnis yang kita dirikan. Visi dan misi kita ini sebagai penunjang utama target kita ke depannya. Nah, di sini visinya menjadi pemimpin pasar madu Indonesia dan membangun citra baik melalui produk berkualitas dan alami yang dapat dikonsumsi segala usia. Nah, di sini segala usia itu baik usia lanjut maupun anak-anak, remaja, dan dewasa bisa mengkonsumsi dari produk yang kami pasarkan itu yang berupa madu alami. Ya, di sini misi kami yaitu menciptakan nilai tambah sebagai pengolahan budidaya lebah madu dengan peternakan berkelanjutan dengan menciptakan produk yang berkualitas melalui manajemen usaha yang baik dan pemanfaatan peluang kerjasama dengan semua pihak dengan sebaik-baiknya.
Nah, ringkasan eksekutif dari perusahaan kami yaitu Honey Queen merupakan usaha peternakan lebah madu yang diproduksi madu asli dengan produk madunya memiliki nama yang sama yaitu Honey Queen yang kemudian dipasarkan dalam bentuk botolan. Mengapa Honey Queen memutuskan untuk memulai bisnis menjual madu asli? Honey Queen berusaha menjawab keresahan masyarakat permasalahan banyak madu palsu yang beredar di pasaran. Selain itu, peluang pasar untuk usaha lebah madu masih sangat terbuka lebar. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya nilai impor madu Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspornya. Besarnya selisih nilai ekspor dan impor tersebut menandakan permintaan madu untuk dikonsumsi di dalam negeri terus meningkat. Dan peningkatan ini masih belum dapat diimbangi oleh kemampuan industri perlebahan dalam peningkatan produktivitas dan produksi madu dalam negeri. Nah, informasi bisnis ini sangat menunjang, yang artinya informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu jelas. Nah, di sini brand name yang kita gunakan adalah Honey Queen. Terdiri dari kemasan. Yang pertama botolan 250 ml dan kedua botolan 335 ml serta botolan 500 ml. Dengan varian yang tersedia ada 4 varian. Yang di sini teman-teman bisa lihat berbagai varian yang kami adakan yaitu madu mangga, madu kelanceng, madu hutan atau lebah liar serta madu super. Dengan memilih berbagai varian jenis madu tersebut, masyarakat dapat memilih jenis madu yang mereka inginkan. Produk yang kami pasarkan tidak menggunakan bahan pemanis tambahan maupun bahan pengawet, sehingga aman dan baik untuk dikonsumsi. Nah, lanjutannya, Honey Queen hadir dengan berbagai varian madu. Tentu harganya berbeda-beda. Berikut daftar harga produk Honey Queen. Nah, di mana sini jenis madu yang kami pasarkan ada 4 dan kemasan dan beserta harga-harga yang kami pasarkan. Nah, di sini kita ambil contoh madu hutan atau lebah liar dengan kemasan botolan 250 ml dengan harga 44.000 serta dengan botolan 335 ml dihargai dengan 54.000 serta 500 ml dihargai dengan 90.000. Nah, teman-teman di sini bisa lihat harga-harga yang kami pasarkan untuk tiap-tiap botol-botolan. Nah, perspektif di masa depan. Perspektif di masa depan ini sangat berperan penting karena bagaimana peningkatan sebuah perusahaan kami dan bagaimana cara bisnis kami agar kiranya tetap bertahan. Nah, perspektif masa depan, kami memperkirakan usaha ini dapat menghasilkan laba yang cukup memuaskan sebab keuntungan dari tiap produk yang akan dijualkan cukup besar. Jenis produk yang kami jual merupakan produk yang disukai oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja. Pengemasan produk yang menarik serta berbagai varian rasa menjadikan produk kami laku di pasaran karena banyak respon positif yang kami dapatkan dari orang-orang sekitaran kami yang telah mencicipinya. Nah, analisis persaingan. Nah, di sini analisis persaingan sangat berperan penting bagaimana di sekitaran kita apakah ada sama produk yang kita pasarkan atau tidak. Nah, di sini dari analisis inilah kita bisa mengetahui saat ini belum ada produk madu murni yang memiliki konsep yang sama dengan Honey Queen, khususnya di sekitaran kota Palu. Jadi, dapat dipastikan bahwa kami tidak memiliki pesaing secara langsung di area pemasaran kami. Di tengah persaingan dengan produk madu, posisi Honey Queen dapat dikatakan masih kuat untuk merebut segmentasi pasar. Hal ini dikarenakan Honey Queen memiliki banyak varian rasa yang belum ada sebelumnya. Nah, segmentasi pasarnya. Nah, di sini segmentasi pasarnya bahwa usaha peternak lebah madu ini berlokasi di Kecamatan Lolu Selatan, Kota Palu. Selanjutnya, produk berupa madu dipasarkan di tempat-tempat strategis seperti toko oleh-oleh, supermarket yang berada di Kota Palu maupun dipastikan secara online yang menjadi target pasar sebuah Honey Queen yaitu semua kalangan masyarakat. Honey Queen merupakan salah satu produk madu yang dapat dikonsumsi oleh hampir semua segmen konsumen, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, serta orang tua di atas 50 tahun. Nah, di sini rencana usahanya yaitu terdiri dari 3 rencana usaha yang dimana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, di mana rencana usaha jangka pendek dari usaha Honey Queen
yaitu kami rintis ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bisnis. Selain itu, meningkatkan kualitas dan kreativitas kita sebagai pemilik usaha tersebut. Nah, kemudian di jangka menengah usaha Honey Queen yang kami rintis ini pastinya kami akan mengembangkan demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha yang terkenal. Nah, dari jangka menengah ini kami juga mencek sebuah kualitas dari produk kami, apakah produk kami sudah asli atau belum atau bagaimana, dan dari rencana usaha inilah kita dapat mengetahui jangka menengahnya dan sejauh mana sudah rencana usaha kita itu berkembang dan berjalan. Nah, jangka panjang. Nah, dari usaha jangka panjang inilah kita bisa mengetahui, karena dari bisnis Honey Queen yang kami dirikan itu di sekitaran Kota Palu belum ada yang mendirikan bisnis yang sama dari bisnis kita. Nah, dari bisnis kami ini kan kami mendirikan sebuah bisnis perusahaan Honey Queen yang dimana dia banyak berbagai varian rasa yang belum ada saat ini. Maka jangka panjangnya itu sangat berpengaruh bagi sebuah keberhasilan dari produk yang kami pasarkan. Aspek produksi. Nah, di sini aspek produksinya itu terdiri dari proses ternak lebah madu, membuat calon ratu lebah, dan proses produksi. Nah, strategi pemasaran. Model distribusi yang digunakan adalah model distribusi langsung ke pelanggan, penitipan di toko-toko oleh-oleh maupun supermarket di Kota Palu. Selain itu, Honey Queen juga menggunakan media pembelian online yang bisa diakses langsung melalui media sosial. Yang pertama, promosi. Promosi yang kami lakukan itu promosi secara langsung, di mana promosi secara langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan secara langsung kepada masyarakat, dan kita mencari target-target kita. Artinya target-targetnya kita itu bukan hanya dari anak-anak, remaja, dewasa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Sulawesi Tengah. Dengan cara penitipan di toko-toko oleh-oleh maupun supermarket yang ditargetkan secara langsung. Nah, kedua, promosi melalui media sosial, di mana produksi kami dipromosikan melalui jejaring sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Hal ini tersebut sangat efektif karena jejaring sosial mempunyai peran yang cukup tinggi dalam mengenalkan produk pada orang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa analisis keuntungan dari sebuah bisnis Honey Queen yang kami dirikan, bahwa di mana teman-teman bisa melihat bahwa biaya peralatan yang kami adakan ini sangat menunjang bagi kelancaran dari sebuah bisnis kami. Nah, kita mengetahui jenis kebutuhan, satuan, jumlah, harga per satuan, dan harga total. Nah, saya ambil contoh sebagian. Nah, di sini contohnya koloni lebah. Nah, di satuan yaitu terdiri dari 5 buah koloni lebah yang kita butuhkan. Di mana harga persatuan dari koloni lebah tersebut kita membutuhkan harga dengan harga persatuannya itu 200.000. Nah, di mana 200.000 ini dari koloni lebah kita kalikan dengan jumlah koloni yang kita butuhkan. Nah, di sini jumlah koloni yang kita butuhkan yaitu 50 buah. Di mana 50 buah kita kalikan dengan 200, maka harga totalnya sekitar 10 juta. Nah, di situ harganya sudah sangat besar, sekitar 10 juta. Maka dari itu keuntungan yang kami dapatkan juga lumayan menguntungkan ya. Nah, itu sebagai contoh buat teman-teman. Jika teman-teman ingin menjalankan sebuah bisnis, maka teman-teman harus merincikan sebuah biaya peralatan yang teman-teman butuhkan dalam sebuah pengelolaan sebuah bisnis. Nah, dari bisnis analisis keuntungan yang kami dapatkan bahwa total pembiayaan peralatan tersebut berkisar 18.230.000. Nah, lumayan banyak karena teman-teman sudah lihat tadi jenis kebutuhan yang kita butuhkan itu sudah bernilai 10 juta. Nah, dan di sini harga total pembiayaan peralatannya itu terdiri dari 18.230. Nah, lumayan besar sekali. Nah, biaya operasional dari sebuah biaya peralatan, maka kita harus membutuhkan biaya operasional. Nah, di sini biaya operasional ini jenis kebutuhan, satuan, jumlah, serta harga dan total. Nah, kita ambil contoh dalam sebuah bisnis Honey Queen ini kami membutuhkan gula. Nah, gula dalam satuannya kilogram dengan jumlah 750 kg. Nah, harga persatuan dari 1 kg gula itu terdiri dari 2.300. Nah, dari harga persatuan gula tersebut 2.300, maka kita kalikan dengan 750.000. Maka harga totalnya itu 725.000.
Nah, kita juga membutuhkan dana desa. Dari dana desa itu mungkin bantuan-bantuan desa atau dana ya simpan pinjam dari desa yang desa adakan. Nah, di sini kita butuh kotak, di mana kotak-kotak itu untuk tempat penyimpanan madu, di mana dari kotak itu kita membutuhkan jumlahnya 3 buah kotak. Nah, di mana di sini harga persatuannya 150.000. Nah, 150.000 kita kalikan 3, maka hasilnya 450.000. Serta itu upah panen madu. Nah, di sini kita membutuhkan orang untuk memanen sebuah madu. Di dalam bisnis kita itu kita membutuhkan 10 orang, tetapi 10 orang ini orang-orang yang sudah profesional dalam proses pemanen madu, sehingga tidak menjamin kita mendapat kerugian dan kesalahan dalam proses pemanenan. Nah, di sini harga persatuan setiap orangnya itu 10.000, maka kita kalikan dengan 10 orang itu dalam satuan orang dalam pemanenan itu, maka harga total yang kita dapatkan itu 100.000. Dan total pembiayaan operasional itu terdiri dari 64.075.000 rupiah. Perkiraan pendapatan per bulan. Nah, teman-teman sudah bisa lihat jenis pemasukan dari madu, tiap-tiap varian rasa dan tiap-tiap kemasan. Nah, kita ambil contoh saja. Kemasan botolan 250 ml dengan kuantitas 1.500 dan harga persatuannya itu kita sudah lihat tadi di slide-slide sebelumnya terdiri dari 44.000. Maka dari kuantitas dari 44.000 ini kita kalikan dengan 1.500, maka jumlahnya terdiri dari 66 juta. Nah, itu teman-teman bisa lihat perkiraan pendapatan per bulan dari perusahaan kami. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total pendapatan per bulan kami. Nah, di sini total pendapatan per bulan kami kita kalikan jumlah produksi madu per botol per bulan dan kemudian kita kurang analisis biaya serta kita bagi dengan 12 bulan. 12 bulan sama halnya dengan 1 tahun. Nah, di sini kita mendapatkan total pendapatan per bulannya itu 282 juta. Kemudian jumlah produksi madu per botol dalam setiap bulannya itu seharga 18.000. Kemudian analisis, kemudian kita bahagi dengan 12 bulan. Di mana 12 bulan kita bagi itu, maka total pendapatan per bulan yang bersih kita dapatkan ya sekitaran 35.442.250 rupiah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Nah, buat teman-teman, semoga teman-teman yang nonton video saya kali ini semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sukses dan salam rimba. Nah, buat teman-teman yang nonton video saya ini, jangan lupa di subscribe, tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan icon loncengnya, dan jangan lupa di like, komen, dan share. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.